Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi lanjutan terdahulu ya, yaitu geometri analitik datar. Kali ini saya akan coba membahas mengenai koordinat satu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Koordinat satu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu ya. Di sini saya berikan diagram kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y, katakanlah seperti itu. Kemudian ada sebuah garis sembarang di mana titik pangkalnya ini katakanlah P1 ya, X1, Y1 ya. Kemudian di ujungnya ada titik P2 dengan koordinat X2, Y2. Nah, koordinat satu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu, tujuan kita ini adalah mencari satu titik sembarang yang berada di antara P1 dan P2 ya. Katakanlah titiknya berada di sini, ini adalah titik P di mana koordinatnya adalah X, Y, seperti itu. Nah, titik P ini dia berada di antara P1 dan P2 ya. Dan kita ingin mengetahui berapa X dan berapa Y ya, atau di sini katakanlah absisnya X itu yang ingin kita cari dan ordinatnya Y yang ingin kita cari ya. Nah, di sini kita lihat kita gunakan perbandingannya ini banyak sekali ya, sebetulnya banyak cara gitu ya. Bisa kita P1P ini misalkan ya, P1P ini itu adalah sekian dari P1 P2, bisa saja seperti itu ya. Nah, di sini kita gunakan konsep vektor ya supaya lebih ini kita buat P1 P2 ini adalah merupakan sebuah vektor ya. Kemudian kita buat vektor posisi antara titik pusat ya, katakanlah O 0,0 di sini ke P ya. Oke, jadi ini adalah vektor posisi OP. Kemudian kita buat juga ke sini ke P. Ini adalah OP. Ini vektor OP1 ya. Kemudian kita buat juga ke sini. Ini adalah vektor OP2. Nah, dengan demikian kita bisa membuat secara aturan vektor bahwa perbandingan yang kita gunakan ini ya, katakanlah kita gunakan ini ya, perbandingannya P1P ini. Jadi P1P itu sama dengan sekian dari P1P2, atau katakanlah K kali P1P2 seperti itu ya. Nah, kita belum tahu nih K-nya nanti berapa gitu ya, yang akan menjadikan dia perbandingannya. Nah, untuk P1P sendiri, P1P ini berdasarkan aturan vektor kita bisa dapat OP dikurang OP1 ya. OP dikurangi OP1 sama dengan K kali P1P2 ya, OP2 dikurangi OP1 ya. OP2 dikurangi OP1. Kita gunakan vektor kolom ya supaya lebih mudah. Saya buat seperti ini bahwa OP ini adalah X1, Y1, X1 dan Y1. Kemudian dikurangi dengan OP ya, X, Y maksudnya. X, Y, kemudian OP1 nya adalah X1, Y1 sama dengan K kali, kita buat OP2 nya adalah X2 Y2 dikurangi OP1 X1 Y1 ya, X1 Y1.
Oke, sehingga kita bisa dapatkan menjadi X kurangi X1, yang ini adalah Y dikurangi Y1 sama dengan K kali X2 dikurangi X1, kemudian ini adalah Y2 dikurangi Y1. Oke, sehingga kalau kita pisahkan atau kita keluarkan, kita dapatkan X kurangi X1 sama dengan K kali X2 dikurangi X1 ya. Kemudian kita dapatkan X nya sama dengan X1 ditambah K kali X2 dikurangi X1. Nah, ini untuk X. Kemudian untuk Y nya ya analogi, berarti Y1 ditambah K kali X2 dikurangi X1 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dua ya, absis dan ordinatnya. X nya sama dengan ini dan Y nya sama dengan ini, atau kita bisa juga lihat untuk X2 dikurang X1 ini kita bisa tulis sebagai delta X ya. Kemudian yang ini Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan delta Y. Jadi bisa saja saya tulis sebagai X sama dengan X1 tambah K kali delta X, dan Y nya sama dengan Y1 ditambah K kali delta Y. Nah, itu kita sudah mendapatkan dua ini ya, absis dan ordinatnya. Jadi titik P ini kita dapatkan untuk absisnya X nya itu adalah X1 ditambah K kali delta X, kemudian untuk Y nya Y sama dengan Y1 ditambah K kali delta Y. Nah, inilah sebuah titik yang kita cari ya, titik P yang kita cari itu. Beberapa kemungkinan ya, karena P ini mungkin saja apabila K nya berubah-ubah ya, katakanlah K nya sebagai faktor penentu posisi dari P ini, dia bisa saja berada antara P1 P2, kemudian kemungkinan juga dia P berada di perpanjangan dari P1 P2, mungkin ada di sini atau mungkin ada di sebelah sebelum dari P1 P2 ya. Nah, itu ditentukan oleh nilai K ini ya. Jadi ditentukan oleh nilai K ini. Sehingga kalau kita bisa tulis, kita bisa tuliskan kemungkinan ya, kemungkinan dari nilai K ya. Jadi misalkan jika apa yang terjadi jika K nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau K nya sama dengan 0, kita bisa lihat di sini bahwa 0 dikali delta X itu 0, berarti X sama dengan X1, maka dia akan terjadi X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, apa artinya bahwa X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1? Berarti titik P ini dia berada tepat pada titik P1 ya, karena X sama dengan X1 dan Y nya sama dengan Y1. Nah, titik P berada tepat pada P1. Kemudian kemungkinan yang lain bagaimana jika K nya itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau K nya sama dengan 1, berarti 1 kali saya bisa tulis di sini ya, untuk X berarti X sama dengan X1 ditambah K kali X2 dikurangi X1 ya. Nah, kalau K nya sama dengan 1, berarti X1 ditambah X2, 1 kali ini kan, dikurangi X1. Nah, bisa kita lihat sama dengan X2. Jadi si X nya itu sama dengan X2, dan tentunya si Y sama dengan Y2. Nah, artinya apa? Kalau X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2, artinya titik P ini dia berada tepat di P2 ya. Jadi P ini berada di P2. Nah, untuk K sama dengan 0 dia berada di P1, tapi untuk K sama dengan 1 dia berada di P2.
Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga bagaimana jika K-nya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Tadi kan pas di 0 dan pas di 1. Bagaimana kalau K-nya berada di antara 0 dan 1? Maka ya tentu saja kalau dia berada di antara 0 dan 1, maka tentunya titik P berada di antara P1 dan P2 ya. Jadi dia berada di sini ya. Jadi berada di antara P1 dan P2 seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana jika ini kan sudah ya, jika si K-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, kalau K-nya lebih dari 1, apa yang terjadi? Maka titik P ini ya tentunya berada di perpanjangan ya, perpanjangan P1 P2 ya. P berada di perpanjangan P1 P2. Nah, begitupun untuk sebaliknya, jika si K-nya itu kurang dari 0 ya, kurang dari 0, maka P berada di perpanjangan P2 P1. Jadi dia berada di sinilah ya, berada di luar ya. Nah, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi kemungkinan untuk nilai K. Baik, kita contohkan ya. Di sini carilah koordinat titik P jika P1P-nya itu sama dengan 2/3 P1 P2. Di mana titik P1-nya adalah min 3,4. Nah, di sini saya sudah buat ya. Ini X, ini Y, min 3,4. Jadi di sini adalah titik P1 min 3,4. Kemudian P2-nya adalah 2,-1. Ini P2 itu 2,-1. Di sini kita lihat bahwa P1P ya, P1P itu sama dengan 2/3 dari P1 P2 ya. Nah, berarti nilai K-nya itu berada di antara 0 dan 1. Artinya bahwa titik P ini nantinya ya, titik P ini dia harusnya berada di P1, di antara P1 P2 ya, berada di sini. Nah, koordinatnya berapa ya, itu yang akan kita cari ya. Kalau kita menggunakan rumus langsung seperti tadi, bahwa nilai P itu katakanlah misalkan P-nya ada di sini karena dia berada di antara 0 dan 1, katakanlah ini X, Y, maka X, Y, maka untuk nilai X-nya langsung saja nanti bisa kita cari bahwa X itu sama dengan X1 ditambah K dikali X2 dikurangi X1 atau delta X tadi ya. Nah, untuk menyatakan X1 dan X2-nya, jadi katakanlah untuk P1 ini adalah X1, Y1 seperti itu ya. Kemudian ini adalah X2, Y2-nya seperti itu. Maka kita dapatkan kalau X1-nya berarti min 3 ya, min 3 ditambah K-nya sudah kita dapatkan, K-nya itu adalah 2/3 dikali X2 dikurangi X1 ya. Berarti X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya adalah min 3. Oke, seperti itu. Jadi kita tinggal hitung saja, 2/3 ini 5 ya, atau min 3 ditambah 10/3. Nah, kita bagi 3 supaya ini, berarti ini kali 3, ini dapatnya min 9 tambah 10/3, atau kita dapatkan 1/3. Nah, sehingga titik ini, X ini atau absis ini adalah 1/3. Nah, kemudian Y-nya ya kita cari sama seperti tadi. Untuk nilai Y, Y-nya sama dengan berarti Y1 ditambah K kali Y2 dikurangi Y1 seperti itu ya. Berarti Y1-nya 4
4 ditambah K-nya tadi sudah 2/3 sama ya, 2/3. Y2 nya adalah min 1 dikurangi Y1 nya adalah 4 ya. Oke, jadi 4 ditambah 2/3 dikali min 5 ya. Jadi 4 ditambah min 10/3 ya, atau 4 dikurangi 10/3. Kalau saya bagi 3 kali 3 ya, berarti kita dapat di sini 12 kurang 10/3, atau kita dapatkan 2/3. Nah, untuk Y-nya di sini adalah 2/3. Jadi kita tinggal ini titik P bukan di sini ya, jadi perkiraannya itu ya, perkiraannya. Jadi titik P ini jawabannya adalah 1/3,2/3. Dia berada di kuadran 1 ya, tentunya berada di sebelah sini ya titik P-nya. Oke, saya kira seperti itu ya. Seperti itu. Atau kita bisa langsung menggunakan apa yang ada di soal ini sebetulnya, begitu ya. Jadi kalau misalkan saya buat lagi tidak menggunakan rumus langsung tadi, jadi langsung kita cari melalui persoalannya bahwa P1P itu sama dengan 2/3 dari P1P2 ya, berarti kan kita bisa kali silang ini P1P ini 2 kali P1P2 ya, seperti itu. Berarti 3 kali kita gunakan konsep vektor tadi ya, posisi ya, berarti di sini OP dikurangi OP1 seperti itu, sama dengan 2 dikali OP2 dikurangi OP1. Oke, berarti kita dapatkan 3 kali OP-nya kan sudah jelas, X kurang Y, XY ya, XY seperti itu, dikurangi OP1 nya min 3,4. Oke, biarkan saya 3 aja sebelah sana. Berarti ini kita dapatkan OP2 nya adalah 21, kemudian min 1 ya, kemudian dikurangi dengan OP1 nya adalah min 3 sama 4 ya. Oke, berarti kita dapatkan langsung saja di sini, berarti X ditambah 3 ya, berarti 3 dikali X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3 seperti itu. Berarti 3X tambah 9 sama dengan ini 5 kali 2 10 ya, berarti 3X sama dengan 10 dikurangi 9 adalah 1, dimana X nya adalah 1/3. Saya kira sama ya, sama seperti begitupun untuk yang Y nya, berarti kita dapatkan untuk yang Y berarti 3 kali Y dikurangi 4, Y kurangi 4 sama dengan 2 dikali min 1 kurangi 4 berarti min 5 ya, min 5, atau 3Y dikurangi 12 sama dengan min 10 ya, atau 3Y sama dengan min 10 tambah 12 itu adalah positif 2 ya, atau Y nya sama dengan 2/3. Oke, saya kira ini juga sama. Ini kita gunakan dengan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Kalau ini kita gunakan langsung menggunakan persoalan yang ada di soalnya, begitu ya, yang ada di soal. Oke, saya kira mudah ya, seperti itu bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita gunakan perbandingan yang lain ya. Jadi perbandingannya kita bisa gunakan perbandingan lainnya ya, katakanlah ini adalah titik P nya, ini adalah ini P1 ya, ini P2 dan ini P nya misalkan berada di antara ini. P1 nya X1, Y1, P2 nya adalah X2, Y2, P nya adalah X, Y. Ini sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau tadi kan kita gunakan perbandingannya adalah perbandingan yang tadi ya. Nah, kita gunakan perbandingan yang lain, misalnya perbandingan ambil dari P1 ke P, kemudian dari P ke P2 ya, seperti itu. Nah, di sini perbandingannya kalau seperti itu berarti saya bisa tulis P1P sama dengan K dari P2 ya, P2.
Oke, kalau tadi kan tidak seperti itu ya, ke sini ya, P1 P2 nya. Oke, ini juga sama sebetulnya ya, sama. Jadi kalau misalkan kita buat vektor posisi, kita dapatkan kan ini berarti OP dikurangi OP1 ya, sama dengan K kali OP2 dikurangi OP, seperti itu. Kita gunakan lagi seperti tadi, OP nya adalah XY, kemudian OP1 nya X1, Y1, kemudian kali K kali OP2 nya adalah X2 Y2 dikurangi OP ya, OP nya di sini XY, seperti itu. Maka kita bisa tulis selanjutnya X dikurangi X1 sama dengan K dikali X2 dikurangi X ya. Oke, kita sederhanakan dulu, berarti kita dapat K X2 dikurangi Kx ya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah nilai X dan nilai Y nya, nah, kita kumpulkan terlebih dahulu. X dikurangi ditambah ya, Kx sama dengan ini pindah, berarti X1 ditambah Kx2. Nah, kita keluarkan nilai X nya, kita dapatkan 1 tambah K sama dengan X1 ditambah K kali X2. Nah, nilai X nya berarti X1 ditambah Kx2 dibagi dengan 1 ditambah K ya. Nah, ini 1 ditambah K, nah, sehingga kita dapatkan rumus yang lain ya, rumus yang lain dengan perbandingan bentuknya seperti tadi. Nah, analoginya berarti Y nya sama ya, berarti Y1 ditambah K kali Y2 dibagi dengan 1 ditambah K untuk nilai Y nya. Oke, nah kita dapatkan rumus yang lain ya selain daripada rumus yang tadi. Nah, untuk nilai K nya juga dia berbeda-beda juga ya, kemungkinannya ya, kemungkinannya. Untuk nilai K nya sama dengan 0 ya, tadi juga sama. Kalau K nya 0 berarti kita dapatkan X sama dengan X1 ya, X sama dengan X1, kemudian Y sama dengan Y1, artinya titik P ini berada pada titik P1 ya. Titik P berada pada titik P1 dan yang lainnya ya, nah, sama juga. Tapi di sini ada ini ya, coba kalau misalnya K nya sama dengan 1 ya. Kalau K nya sama dengan 1, kita bisa lihat si X sama dengan X1 ditambah 1 kali X2 dibagi 1 tambah 1, 2 ya. Nah, kita bisa lihat kalau nilai K nya sama dengan 1, nah di sini ada perbedaan dengan yang tadi ya. Berarti untuk Y nya ya, kalau K nya 1 berarti ya sama, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Oke, kedua ini dia merupakan titik tengah ya, titik tengah. Nah, jadi rumus titik tengah itu terjadi apabila K nya sama dengan 1. Jadi pas nilai dari P ini, kalau K nya sama dengan 1, dia berada tepat di tengah-tengah antara P1 dan P2, seperti itu ya, untuk nilai K nya sama dengan 1. Oke, kita contohkan, carilah koordinat titik P yang membagi segmen dari P1, nilai koordinatnya 1,-4. Ini misalkan ini adalah P1 1,-4, kemudian P2 nya ini adalah 5,6 ya, 5,6 dengan perbandingannya 2:1 ya, artinya 2:1 ini antara P1 ke P. Misalnya ini, misalkan saja begini ya, misalkan ini adalah titik P ada di sini yang kita cari. Nah, perbandingan 2:1 ini adalah perbandingan antara P1, ini perbandingan 2 banding dengan 1 ya. Oke, karena perbandingannya seperti itu, kita bisa menyesuaikan ya. Kita bisa tulis dia sebagai berikut, bahwa P1P itu banding dengan P2 itu sama dengan 2:1. Nah, ini juga bisa kita tulis dia sebagai P1P itu sama dengan, kalau kali silang ya, 2 kali P2.
Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya kalau misalkan kita cari, kita bisa menggunakan konsep yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Kalau misalkan X nya itu sama dengan X1 ditambah K kali X2 dibagi 1 ditambah K, seperti itu. Dan untuk nilai Y nya sama dengan Y1 ditambah K, Y2 dibagi 1 ditambah K. Nah, untuk K nya sendiri kan kita sudah dapat ya, dimana K nya itu sama dengan 2, sehingga untuk nilai X 1 dan X2 nya ini adalah ini X1, Y1 nya di sini. Nah, ini X2, Y2 nya di P2 ya. Kita tinggal langsung saja. Untuk X1 nya adalah 1 ditambah K nya adalah 2 kali X2 nya 5 ya, dibagi 1 ditambah K. Seperti itu kita dapatkan ini 10 11 per 3 ya. Ya, dapat 11 3 atau ya 3 9 2 per 3 ya. Jadi 3 2 per 3. Di sini juga sama, kita dapatkan untuk Y1 nya min 4 ditambah K nya adalah 2, K nya 2, Y2 nya adalah berapa, 6 ya, 6 dibagi 1 ditambah 2 ya untuk K nya. Berarti kita dapatkan di sini adalah 12 ya, dikurangi 4 kita dapatkan 8 dibagi 3 seperti itu ya, atau dapatnya 22 per 3 ya. Ini untuk nilai X dan untuk nilai Y 2 per 3, 2 per 3. Ini adalah jawaban untuk titik P. Atau kalau dengan cara yang lain seperti tadi, dari sini kita bisa dapatkan sebetulnya ya, dimana P1P itu sama dengan 2 kali P2. Kita gunakan konsep yang lain ya. Nah, maka OP dikurangi OP1 sama dengan 2 kali OP2 dikurangi OP, seperti itu ya. Atau OP nya sendiri kan XY ya, XY dikurangi OP1 nya kita dapat 1 dan min 4, seperti itu. Untuk OP2 nya 5 6. Untuk OP nya sendiri XY ya, XY. Nah, kita dapatkan X kurang 1 sama dengan 2 dikali 5 kurang X ya. Atau X kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 2X. Ini X ditambah 2X sama dengan 10 ditambah 1 ya. Berarti 3X sama dengan 11. Nah, X sama dengan 11 per 3, atau kita dapatkan 32 per 3 tadi ya. Saya kira sama. Dan untuk Y nya berarti Y ditambah 4 ya, ditambah 4 sama dengan 2 kali 6 dikurangi Y ya. Oke, Y ditambah 4 sama dengan 12 dikurangi 2Y. Kita dapatkan Y ditambah 2Y berarti 3Y ya. 12 dikurangi 4 8, berarti Y sama dengan 8 per 3, atau kita dapat 2 per 3 ya. Ini sama juga ya. Jadi kita boleh menggunakan rumus tadi, ataupun kita juga boleh menggunakan konsep dari soalnya itu sendiri langsung ya. Oke, di sini ada soal, carilah 2 titik P. Nah, kita cari 2 buah ya titik P, di mana dia terletak pada garis yang melalui P1 2, min 1. Nah, ini 2, min 1, katakanlah ini P1 ya, 2, min 1. Kemudian P2 nya min 3,4. Min 3,4. Nah, kita cari nilai P sehingga kondisinya seperti ini. 4 kali panjang P1P itu sama dengan, jadi 4 P1P katakanlah begitu ya, sama dengan P2 seperti itu. Nah, di sini persoalannya kita ingin mencari 2 titik ya. Nah, kedua titik itu kita lihat
ada di mana nilai titik P nya ya. Titik P nya mungkin ada di dalam, ada di perpanjangan, atau ada di sebelumnya di sini ya. Kita lihat patokannya dia berada pada konsep 4 kali P1 P2 yang tadi ya. Nah kalau kita lihat 4 P1P sama dengan panjang dari P2 nya itu sendiri. Nah kita abaikan dulu nilai panjangnya ya, katakanlah 4 dari P1P nya saja sama dengan P2. Nah itu untuk kondisi yang pertama kita peroleh dari kondisi yang sudah ada dulu ya. Kalau kita cari berarti 4 P1P berarti P dulu ya. P dulu XY. Nah, misalkan saja ya, sembarang saya packnya X, Y nya seperti itu, dikurangi P1 ya. P1 nya 21, 2 min 1 sama dengan P2 berarti P2 nya min 3 4, min 3 sama 4 dikurangi P nya adalah X ya. Oke, kita lihat kita dapatkan di sini 4 kali X kurangi 2 sama dengan min 3 dikurangi X ya, atau 4X kurangi 8 sama dengan min 3 dikurangi X. Kita dapatkan 4X kurangi tambah X berarti 5X sama dengan min 3 ditambah 8 ya. Oke, berarti 5X sama dengan 5 dan X nya kita dapatkan 1. Kemudian untuk Y nya 4Y berarti 4Y ditambah 1 tambah 1, sorry saya kurung ya, 4 kali Y ditambah 1 sama dengan 4 dikurang Y ya, atau 4Y ditambah 4 sama dengan 4 dikurangi Y, atau 5Y kita dapatkan sama dengan ini 4 0 ya, berarti Y sama dengan 0 per 5 atau sama dengan 0. Nah di sini kita dapatkan untuk titik P yang pertama ini, titik P yang pertama adalah 1,0 ya. Jadi titik P yang pertama itu ada di sini. Nah titik P nya 1,0. Nah yang kita cari itu ada 2 titik ya, ada 2 titik P. Nah kondisinya ya sama seperti tadi, katakanlah jadi ini saya hapus ya, untuk titik P yang pertama sudah ketemu yaitu 1,0. Nah untuk titik P yang kedua, dari mana kita dapatkan untuk titik P yang kedua ya, misalkan saja untuk titik yang keduanya itu misalkan titiknya itu P aksen ya. P aksennya adalah X, Y, dia titik yang kedua ya. Oke, kita lihat berarti agar kita mendapatkan titik tersebut 4P1P nya sudah kita dapat ya, kita cari arah yang berlawanan dari ini ya, karena ada 2 titik kan. Titik yang positif tadi sudah kita dapat, maka kita cari untuk arah yang berlawanan tetapi masih pada titik P tersebut, P1 P2 ya. Kita buat saja dia menjadi min dari P2 nya, arah yang berlawanannya ya. Berarti kita dapatkan 4 dikali P1 P nya sama ya, XY nya 2 min 1 seperti itu sama dengan min dari P2 ya. Kita dapatkan min 3 4 dengan XY. Oke, ini kita dapat 4X kurangi 8. Nah, ini min 3 kurangi kali min, jadi plus sama dengan 3 ditambah X ya, sehingga kita dapatkan ini menjadi 3X sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11 ya, berarti X sama dengan 11 per 3 ya, ini 11 per 3 atau 3 32 ya, 32 per 3 itu untuk titik yang pertama. Kemudian yang untuk Y nya kita dapatkan
4Y ditambah 1, 4Y ditambah 4 ya, sama dengan I4 kurang Y, berarti min 4 tambah Y ya, min 4 ditambah Y kan, ini kali negatif nih. Oke, berarti kita dapatkan nih 3Y sama dengan min 4 dikurangi 4, jadi min 8, jadi Y nya sama dengan min 8/3 atau sama dengan min 2/3 ya. Jadi untuk titik P yang kedua dia berada di perpanjangan ya, di perpanjangan ini. Katakanlah nih P aksen yang kedua, P aksennya yaitu 3/2/3, negatif 2/2/3. Nah, inilah 2P yang kita cari, yang kalau kita cari panjangnya itu akan memenuhi sifat ini, 4P1P. Oke, 4 dari panjang P1P, oke, itu sama dengan panjang dari P2. Nah, untuk titik tengah sebuah segmen tadi sudah kita bahas ya, Jadi kalau misalnya ini adalah titik P x1, y1, kemudian ini adalah titik P2 x2, y2. Jika sebuah titik P ini berada di tengah-tengah antara P1 P2, maka koordinatnya itu kita bisa dapatkan untuk x itu sama dengan x1 ditambah x2 dibagi 2, kemudian untuk y nya y1 ditambah y2 dibagi 2. Nah, itu untuk nilai atau titik tengahnya ya. Oke, kita contohkan saja dengan situasi yang ada di sini ya. Katakanlah ini P1 nya 1, 2, 3, min 3 ya, min 3,1, min 3,1, kemudian ini berapa tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sini 7 ya, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini 7 juga, jadi 7,7. Nah, untuk mencari titik P ini ya kita langsung saja bahwa titik P ini berarti min x1 tambah x2 dibagi 2, atau min 3 ditambah 7/2, 1 ditambah 7/2. Itu adalah koordinat dari titik P nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya nah di sini ada persoalan, buktikan bahwa diagonal bidang suatu jajar genjang ini saling membagi 2 sama panjang. Nah, kalau jajar genjang katakanlah ini ya, ini adalah jajar genjangnya. Nah, diagonal bidangnya saling berpotongan di satu titik dan dia membagi 2 sama besar ya, atau membagi 2 sama panjang. Jadi ini panjangnya sama dengan ini, yang ini panjangnya sama dengan ini. Oke, kita gunakan konsep yang sama seperti tadi ya. Ini adalah titik tengah dari keduanya. Kita buat dulu, katakanlah ini O 0,0, kemudian ini adalah titik A ya. Titik A ya, kita ibaratkan saja titik A nya ini A,0 ya, A,0. Kemudian di sini ada titik lagi, ini 0, O, A, B, C ya, seperti itu sajalah. Ini A nya A,0 ya, katakanlah ini A, misalkan saja ini apa ya, B, A tambah B ya. Jadi ini A ditambah B titik ini, jadi jaraknya ini A, di sini A tambah B, berarti koordinatnya di C ini A tambah B, ya ini misalkan saja C, begitu C kecil ya. Kemudian yang ini untuk titik B, nah untuk titik B berarti B ya. Jadi kalau misalkan ini
Jangan lupa tadi ini B, berarti ini A tambah B, ini A, berarti ini B, C. Nah, seperti itu. Ya, berarti kita tinggal mencari titik tengah antara OC, kemudian apakah sama dengan titik tengah BA atau AB ya. Jadi kalau katakanlah ini P ya, titik P ini yang kita cari dari OC, berarti terdapat X, Y seperti itu, dimana nilai daripada X nya untuk OC berarti A tambah B ditambah 0 bagi 2 ya, atau A tambah B per 2. Untuk Y nya berarti C tambah 0 per 2, C tambah 0 per 2 atau sama dengan C per 2. Nah, ini untuk OC ya. Sekarang kalau misalkan AB, nah untuk AB, nah di sini saja untuk AB. Untuk AB nya X, Y, nilai X, Y berarti si X nya adalah A tambah B, A tambah B per 2, kemudian nilai Y nya 0 tambah C per 2, 0 ditambah C per 2, jadi sama ya. Nah, sama, artinya titik P ini dia dia saling membagi 2 sama besar ya, sama panjang gitu, sehingga membagi 2 sama panjang. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa soalan. Nah, di sini ada soal-soal yang silahkan untuk dicoba ya, Oke, nah, silahkan untuk bisa dicoba ya. Saya kira sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.